Malam, kami dari kelompok 8 akan presentasikan untuk tugas UAS IRP, yaitu dengan judul Implementasi Sistem Penjualan pada Toko Aneka ATK dengan menggunakan Odoo. Kami kelompok 8 terdiri dari rekan saya Adit Ardian, Iqbal Afigus Tiandra, Muhammad Fauzi, dan saya sendiri Intan Paramita Dewi. Next. Baik, untuk penjelasan latar belakang, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan telah merambah ke berbagai sektor bisnis, termasuk sektor penjualan. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola proses bisnisnya secara efektif dan efisien agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sistem enterprise resource planning yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform, termasuk sistem penjualan. Lalu yang kedua adalah sistem penjualan yang terkomputerisasi mampu mempermudah proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga pelaporan secara real time. Namun, banyak perusahaan masih menggunakan cara konvensional atau sistem yang tidak terintegrasi, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan data, keterlambatan informasi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan. Maka permasalahan ini menunjukkan perlunya implementasi sistem IRP yang tepat menunjang operasional penjualan perusahaan. Next. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana proses implementasi sistem penjualan menggunakan Odoo di perusahaan? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem penjualan Odoo? Ketiga, bagaimana dampak implementasi sistem Odoo terhadap efisiensi dan akurasi proses penjualan? Lalu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui tahapan implementasi sistem penjualan menggunakan Odoo di perusahaan, menerapkan sistem penjualan menggunakan Odoo, lalu untuk menganalisis pengaruh implementasi Odoo terhadap efisiensi dan kinerja penjualan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini eh, adalah sebagai berikut. Satu, memberikan gambaran mengenai keuntungan implementasi sistem Odoo dalam proses penjualan. Kedua, sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah. Ketiga, sebagai referensi bagi peneliti lain dalam memahami studi kasus penerapan sistem IRP, khususnya pada modul penjualan Odoo. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adit. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan saya, Intan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, setelah dari pemaparan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang analisis sistem. Nah, baik. Dari latar belakang dan sistem yang berjalan saat ini, kita ketahui flowchart sebagai berikut. Yang mana ketika customer melakukan inquiry, maka dia akan melakukan create quotation. Yang selanjutnya dilanjutkan ke customer approval. Nah, apabila di-approve, maka dia akan lanjut kepada create sales module, dan apabila tidak, maka akan berakhir ya. Lalu selanjutnya setelah dibuat sales module, maka akan dilanjutkan kepada check product availability. Lalu selanjutnya ada create draft invoice, dan selanjutnya ada send invoice. Lalu ada customer make payment, dan setelah itu lanjut kepada good deliver, dan itu mengakhiri dari sistem yang ada. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah use case. Kita dapati untuk sistem Odoo yang dirancang ini, kita memiliki user, yang mana user ini memiliki akses untuk login, lalu ada mengelola data produk, mengelola data customer, mengenerate laporan, dan mengelola data pemesanan. Yang mana dari ada 4 use case ini seluruhnya mewajibkan untuk login. Dan untuk bagian dari mengelola data pemesanan, di sana ada fitur untuk melakukan cetak invoice dan kelola pembayaran. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu adalah pembahasan terkait activity diagram kelola data. Oke, di sini kita ada dua variabel, ada dua objek. Yang pertama ada kasir dan ada sistem, yaitu Odoo. Yang pertama adalah kasir, stage pertama dimulai dari kasir. Kasir melakukan login, lalu sistem akan menampilkan menu utama. Yang selanjutnya kasir akan memilih menu tambah data,
lalu akan direspon sistem dengan menampilkan form. Selanjutnya, kasir akan mengisi form, lalu mengklik simpan, yang mana activity itu akan ditangkap oleh sistem untuk menyimpan data ke database. Oke, untuk selanjutnya itu adalah mengedit. Yang pertama adalah masih dari kasir. Kasir akan ketika kasir login, maka sistem Odoo akan menampilkan menu utama. Yang selanjutnya kasir akan melakukan pemilihan item, dilanjutkan dengan sistem akan menampilkan detail item. Lalu selanjutnya kasir akan mengubah item, lalu mengklik update, lalu akan menyimpan ke database. Nah, untuk activity diagram delete, kasir akan melakukan login, lalu sistem Odoo akan menampilkan menu utama, lalu kasir memilih item yang akan di-delete, lalu sistem Odoo akan menampilkan detail item, lalu kasir akan mengklik hapus dan data tersebut akan terhapus, akan terupdate di database oleh sistem. Oke, untuk selanjutnya ini adalah activity diagram transaksi. Untuk activity diagram transaksi, masih dimulai dari kasir akan melakukan login, lalu sistem Odoo akan menampilkan menu utama, lalu kasir akan memilih menu order, lalu sistem akan menampilkan form order, dan kasir akan memasukkan detail order, lalu mengklik simpan. Lalu sistem akan memberikan balikan, yaitu dalam menampilkan invoice. Nah, apabila sudah bayar, maka kasir akan melakukan klik bayar. Apabila belum, maka sistem hanya sampai situ. Nah, ketika diklik bayar, maka sistem akan tampilkan form bayar untuk verifikasi. Lalu kasir akan mengisi form pembayaran, lalu mengklik simpan. Yang mana ketika klik simpan itu sistem akan mencetak invoice pembayaran. Lalu kasir akan menyerahkan si invoice pembayaran itu kepada customer. Dan ini akan mengakhiri dari activity diagram transaksi. Nah, untuk di bagian diagram laporan, masih dimulai dari kasir. Kasir akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan menu utama, lalu kasir akan memilih menu laporan, lalu sistem akan menampilkan pilihan jenis laporan, dan kasir akan memilih jenis laporan yang diinginkan. Setelah itu adalah sistem akan menampilkan laporan sesuai pilihan. Dan ini mengakhiri activity diagram laporan. Oke, untuk implementasi Odoo nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal. Untuk Iqbal, dipersilakan. Terima kasih Adit untuk saya lanjutkan presentasinya yang sudah dijelaskan oleh Intan dan dijelaskan oleh Adit. Berikut adalah implementasi Odoo yang telah kita coba dan kita telah berempat implementasikan. Mungkin bisa dilihat tampilannya. Oke, pertama di sini kita ke bagian kelola data produk dan ini adalah sampel yang udah kita coba dan kita implementasikan. Di sini kita masuk ke mode atau ke bagian sales. Di sini terdapat beberapa atau produk yang kita ingin tampilkan atau yang kita ingin jual. Di sini kita coba untuk menamai produk kita adalah ballpoint standar. Di sini di menu bawahnya itu terdapat informasi dari barang tersebut, apakah itu barangnya baik dan lain-lain. Di samping juga di bagian sales price-nya juga kita tampilkan untuk harga dari per satuan dari barang yang kita jual. Kita juga bisa memasukkan di sini pajak yang kita inginkan dari pengenaan produk yang kita ingin jual. Bawah lagi adalah purchase tax-nya juga kita bisa tampilkan dan kategori produk yang kita mau jual dalam kategori apa. Bisa goods, bisa service, atau combo. Seperti itu. Untuk tampilan selanjutnya, kita masuk ke mode invoice atau sampel, kita masuk ke fitur invoice di bagian ini. Jadi di sini kita bisa memulai atau bisa meng-add atau memasukkan produk atau barang yang ingin kita jual. Contohnya kita di sini memasukkan dua produk yang ingin kita jual. Salah satunya adalah ballpoint standar dan yang kedua adalah pensil 2B. Dan kuantitinya kita bisa atur sesuai dengan pesanan produk kita. Di sini kita coba untuk kuantitinya adalah 5 untuk bolpen standar dan 15 untuk pensil 2B. Dan harga masing-masingnya adalah 5.000 per satu item dengan tax 11%. Jadi di bagian kuantitinya, price-nya, tax-nya, hingga akhirnya kita bisa lihat amount-nya atau dari hasil yang kita jual dari barang tersebut berapa. Dan di sini juga kita langsung mendapatkan total dari dua barang tersebut sudah include dengan tax. Seperti itu. Lanjut ke menu berikutnya.
Di sini adalah tampilan invoice yang telah dibayar. Yang sebelumnya adalah barang-barang yang kita add yang untuk kita jual ke klien atau ke customer. Di sini adalah barang-barang atau produk yang sudah deal, yang sudah dealing oleh customer. Di sini invoice-nya terlampir barang-barang yang kita ingin jual sama seperti yang tadi. Di sini ada pensil 2B, ballpoint standar, dan ini kita bisa cetak dan kita bisa kasih ke customer atau ke klien kita melalui soft copy ataupun mungkin hard copy. Tampilan di sini kita bisa lihat berapa harga yang customer bayar dari produk yang dia beli. Seperti itu. Selanjutnya, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fauzi, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Selanjutnya, saya terakhir akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan menjelaskan di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada implementasi sistem penjualan penggunaan Odoo memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola proses bisnis, khususnya pada aktivitas penjualan. Dengan modul dan yang terintegrasi, proses dan penawaran hingga pelaporan dapat secara otomatis dan real time. Selanjutnya, Odoo sebagai sistem ERP, open source, memiliki kegunaan dan fleksibilitas, stabilitas, serta biaya implementasi yang relatif terjangkau, sehingga sangat cocok digunakan oleh berbagai jenis dan skala perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah. Yang ada modul sales. Odoo terbukti mampu meningkatkan produktivitas tim penjualan, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang tersaji secara menyeluruh. Selanjutnya, ada saran, yaitu berdasarkan kesimpulan yang kita peroleh, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ke depan. Antara lain, yang pertama yaitu perusahaan yang ingin mengimplementasikan sistem Odoo sebaiknya melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh agar modul yang dipilih sesuai dengan alur bisnis yang ada dan dapat dioptimalkan secara maksimal. Selanjutnya, dibutuhkan pelatihan bagi pengguna, dalam kurung user training, agar proses adaptasi terhadap sistem berjalan lancar dan karyawan dapat mengoperasikan modul penjualan dengan baik tanpa hambatan teknis yang berarti. Yang terakhir yaitu ada penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengevaluasi implementasi jangka panjang dari sistem penjualan berbasis Odoo, serta membandingkannya dengan platform ERP lainnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor bisnis. Mungkin sekian kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya untuk penjelasan tentang implementasi Odoo-nya pada aplikasi akan diserahkan pada Mas Adit Ardian, dipersilahkan. Kita posisi udah login ya. Kalau misalnya udah login, kita tinggal ketik My Database, klik My Database. Saat ini belum ada karena masih kosong modulnya. Kita pencet create. Kita pilih modul sales, kemudian kita continue. Nama ini apa ya? Misalkan Aneka ATK. Jadi kita membuat sistem penjualan untuk ATK atau alat tulis kantor. Ini kita random aja ya. Ini sama student. Organisasi ini kita start aja langsung. Dan kita tambah apps di sini ya. Kita tulis kontak. Isinya itu untuk address book. Ini fitur 15 hari, kita confirm aja. Kita install. Oke. Sekarang ada kan. Kemudian kita tambahin lagi accounting untuk reporting. Kemudian kita tambahkan lagi inventory ya. Untuk manajemen stok di toko kita. Kita tunggu aja sampai selesai. Kalau udah install kita back aja ya. Sekarang udah ada accounting, inventory, dan kontak. Yang pertama kita setting tokonya dulu. Ini ada tambahan user di sini ya. Sini ada update info si company. Kita bisa tambahin logo. Misal ini ya, logonya tuh Aneka ATK. Misalnya kita di sini alamatnya di mana ya? Pasar Senen. Lantai 2.
kita ketik aja ya. Nah, gitu aja. Kemudian kita save saja. Oh sorry, karena MPWP gak ada, kita ini aja. Udah ya. Sekarang udah ada, terus kita kembali ke sini. Yang pertama adalah kita di sini masukkan ini ya, kontak ini address book. Ya, isinya itu akun-akun atau address book yang biasa kita gunakan ya, ada customer, ada admin dan lain-lainnya. Ya, ini ada person itu perorangan atau company ya, misal company apa gitu. Ini person, kita tinggal bikin aja misalkan Intan, emailnya ini boleh kita edit aja ya. Sorry. Jangan ke situ dulu, kita langsung ke sales aja dulu atau ke inventory ya. Atau ke sales dulu aja lah, ke sales dulu. Di sini masih kosong ya. Di dalamnya ada beberapa menu, ada order. Order itu untuk mengelola pemesanan. Ini ada invoice, ini ada produk, ini ada buat laporan, ini ada setting untuk si tokonya. Yang pertama kita coba tambahkan produknya dulu, kita jual produk apa ya. Misal ballpoint. Kita di sini ada produk tipe goods, itu barang ya. Boleh kita track inventory di sini. Quantity saat ini karena kita tadi install modul inventory jadi ada di sini ya. Nah, misalkan stoknya saat ini itu misalkan 120 pieces. Invoicingnya itu order quantity atau delivered quantity ordered ya, karena kita enggak selalu barangnya itu dikirim, tapi bisa juga orang beli di toko. Misalkan harganya per pieces itu 3.000 atau berapa ya, nggak tahu ya, 7.000 mungkin. Modalnya itu, cost-nya itu 4.000. Kategori goods ya, barang. Internal notes kita misalkan harga di atas adalah atau barang di atas adalah barang satuan. Kita tambah misalkan ininya. Kalau sudah kita save. Oke. Kita bisa tambahkan lagi ya produknya, tinggal klik seperti ini. Nah, sekarang sudah ada misal pensil custom. Coba saya cari gambarnya dulu. Kita upload gambarnya. Track inventory-nya 50. Kemudian sisanya sales price-nya 10.000. Cost-nya 5.000 atau 6.000. Kategori goods atau barang ya. Ini juga ada menu dia inventory ya. Ini bisa weight sama volume-nya kita tambahkan, tapi karena ini cuma ATK jadi sepertinya tidak perlu. Ini accounting kita saat ini dulu abaikan dulu.
Kalau sudah kita save, kita balik ke menu produk. Di sini ada 2 ya. Jadi selanjutnya kita buat list customer. Kita klik new person atau company ya di sini. Ini sebenarnya sama ya kayak di kontak yang tadi, cuma kita dibuat di dalam modul sales saja biar jadi satu menu. Sebelumnya saya udah ini, company-nya tidak usah ya, karena perorangan misalnya kita kosongkan saja. SPKP tidak perlu, addressnya misalkan di Kembangan. Ini ya, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Ngapain kita masukin PWP-nya customer kalau belinya cuma satuan. Kemudian kita save ya. Boleh kita tambahkan lagi satu lagi misalkan. Ini company ya, misal bank BMN misalnya. Di Sudirman. Aduh, apa ya? Menara Sudirman. Di sini ada 2 ya. Jadi customer, setelah itu kita bikin order. Sebenarnya ini ya, begitu juga tuh udah cukup kalau untuk pembuatan odo. Yang penting ada produk dan ada list customer. Sisanya kita tinggal manajemen order atau quotation dulu nih. Quotation itu penawaran ya. Misal penawarannya untuk Intan ya. Ini paymentnya immediate payment, itu bayar langsung. Tambah produk, misal ballpoint, dia beli 30. Sini udah ada. Ini penawaran. Kita bisa send ya. Ini di sini kelihatan. Kita send ke tadi siapa? Intan. Ini adalah, maaf ya kalau ngomongnya agak ini sakit ngomongnya. Intan, ini kita bisa langsung email ya. Ini emailnya Intan misalnya. Quotation, kita tinggal send aja. Kalau misalkan si customer-nya ini setuju dengan penawaran yang diberikan, kita tinggal klik di sini ya, sales order. Kita confirm dulu. Nah, ini kita ke sales order. Boleh send invoice-nya ya, karena tadi quotation sekarang invoice. Atau bisa juga langsung create aja invoice-nya bisa. Nah, ini ada 3, ada 2 ya. Ada regular invoice, ada invoice buat DP. Karena kita cuma toko ATK, jadi kita pakai regular invoice atau bayar langsung semuanya ya. Invoice kita bisa ubah di sini namanya, misalkan invoice 2025 07 sekarang tanggal 06 sekarang tanggal 21 salah begini ya. Invoice tahun 2025 bulan Juni tanggal 21 order pertama. Bisa tinggal kita confirm ya. Kita boleh kirim dulu dengan cara yang sama kayak tadi ya, by email atau by post. Seharusnya sih by email ya. Kalau by post itu kita kirim invoice-nya secara offline. Ini kita nggak perlu karena nambah-nambahin service nanti di odoknya. Misalnya si customer itu udah bayar, nah kita tinggal pencet pay. Paymentnya apa? Manual payment, IDR. Kita payment aja. Ini in payment ya. Kalau udah tinggal di pay.
Tinggal preview, kemudian kita pay no. Terus kita buka di sales. Ini udah paid ya statusnya. Nah, ini tinggal di delivery-nya saja. Kita back lagi ke sini, ke inventory. Di sini ada want to deliver. WHT ini ya, angka pengiriman atau seri pengiriman dari si ATK ini. Kita bisa schedulein kapan mau dikirim, misalkan tanggal 21 hari ini atau tanggal 23, tanggal 24, kita bisa pilih aja, misal tanggal 23. Oke, produk available, source dokumen itu ini ya, seri order yang tadi. Kemudian kita deliver address-nya ke nama customer-nya, siapa. Delivery order, kita tinggal ready. Kalau udah ready kita validate. Ya ini kita disable aja, nggak perlu ya. Sekarang sudah done. Kita bisa print. Ini nanti dokumen pengirimannya ada di situ ya. Kita juga bisa ini kalau return itu kalau misalkan dibalikin ya itunya produknya, kita bisa klik return, retur ya kalau bahasa sekarangnya sih. Kita bisa balik lagi ke sini, sekarang udah nggak ada ya yang buat dikirim. Terus kita bisa cek tuh produknya di sini. Tadi kan udah dikirim, harusnya udah berkurang si itunya apa jumlah produknya. Kita bisa balik lagi, kita juga bisa cek ke accounting di sini. Isinya itu ini jumlah sales ya, ini 8 sampai ada hari ini. Ini bisa diklik aja sesuai dari kebutuhan kita. Kita coba klik new ya, sales. Oh ini udah sih tadi. Jadi sebenarnya ini ya, accounting, inventory, terus kontak, semuanya tuh udah ada sebenarnya di sini. Kalau untuk reporting kita bisa lihat di sini, di sales. Kemudian datanya bisa dilihat dari sini ya. Ini metode penampil datanya, ada list, ada yang pakai sheet, ada yang pakai diagram juga kita bisa ubah-ubah, misalkan di Juni itu 30. Ini ada pie chart, disesuaikan saja. Kita juga bisa lihat produk yang paling banyak dibeli. Ini 30 biji ya. Sekian ya, mohon maaf kalau agak kurang jelas karena lagi gak enak buat ngomong.